Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang atau pagi yang mendekati siang ini saya ingin berbicara seputar eh, tipologi tasawuf yang berbau falsafi ya, seperti eh, fana, bangkok, dan itihad yang digagas oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian hulul yang yang digagas oleh Abu Mansur Al-Hallaj. Belum lagi nanti di Ibnu Arabi, kemudian As-Surawardi Al-Maktul. Cuma saya mengomentari tipologi aliran filsafat yang berbau falsafi. Jadi memang begini, setelah banyak membaca, banyak mengotak-atik, memang keilmuan tasawuf itu tidak bisa disimpulkan bahwa yang namanya ilmu tasawuf itu berbasis akhlak. Tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu praktik dan pengalaman. Nah, setiap pengalaman para sufi itu berbeda-beda, ya. Kayak Robi'atul Adawiyah itu digolongkan dimensi sufistik irfani. Kalau Al-Ghazali itu akhlaki. Belum nanti Ibnu Taimiyah itu disebut sebagai tasawuf syar'i. Belum lagi nanti Buya Hamka, Fazlur Rahman itu dikadang-kadang sebagai tasawuf modern atau New Sufism. Kita kembali ke topik tadi. Kalau ada madhab dalam tasawuf dan madhab itu berbau falsafi, maka pendekatannya itu harus pakai kacamata filsafat. Kalau tipologi falsafi didekati dengan pendekatan tasawuf akhlaki, ya kan nggak nemu. Ya, misalkan contoh tasawuf model Al-Ghazali dan Al-Qushairi yang menggagas tasawuf akhlak, ya, mengharmonisasikan hakikat dan syariat. Ini kalau dibawa masuk ke madhab sufi yang berbau falsafi kayak hulul, kemudian al-ittihad, insan kamil, ya, al-jili itu, kemudian kalau di Jawa itu manunggaling kawula Gusti, ini ndak nemu, gitu loh, ndak nemu. Jadi kalau kita pakai pendekatan tasawuf akhlaki, apalagi syar'i, ya, itu malah kita akan menjudge bahwa madhab tasawuf yang berbau falsafi itu sesat. Saya ingin menegaskan bahwa tidak semudah itu kita menghakimi pengalaman sufistik para sufi yang itu berbau falsafi dengan kata-kata sesat atau menyimpang. Yang namanya filsafat itu kan biasanya dua makna multi tafsir, dan tidak bisa langsung dicerna, itu tidak bisa, gitu ya. Dan ini masih menjadi perdebatan di antara kaum sufi. Memang kalau bagi yang keras, ya, bagi mereka yang, apalagi mereka ahli fikih atau ahli syariat, jelas mengatakan bahwa tipologi tasawuf yang falsafi itu sesat. Jangankan falsafinya, disiplin ilmu tasawuf juga atau praktik sufistik juga dianggap sesat oleh sebagian ahli fikih atau ahli syariat. Nah, saya ingin mengomentari pernyataan seperti Syekh Jenar di Jawa yang disebut sebagai Al-Hallaj Jawa dengan konsepnya manunggaling kawula Gusti, kemudian Abu Yazid Al-Bustami dengan konsepnya al-ittihad, menyatu dengan Tuhan, kemudian hulul ini mengambil posisi Tuhan dan sebagainya.
dan perkataan-perkataan ganjil atau disebut syatohat. Madhab-madhab sufiyah yang berbau falsafi itu harus kita dalami, harus kita pahami secara kontekstual dan esensial. Di balik kata-kata yang diucapkan itu, apakah ada makna yang tersirat di situ? Kalau langsung kita baca secara tekstual, lafziyah ya, bukan maknawiyah, pasti loh, dia mengatakan aku adalah Tuhan, ya, atau aku adalah Maha Suci dan sebagainya, atau Maha Suci aku dan sebagainya. Ya jelas itu langsung kita menghakimi bahwa dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi ada makna di balik itu. Nah itu ya. Kalau kita bisa lihat ceramahnya Ki Agil Sirot, aku di situ itu bukan Syahidi Jenar, juga bukan Abu Yazid Al-Bustami, juga bukan Al-Hallaj sih. Tapi aku di situ ya Allah itu. Dan di bukunya Prof. Abdul Qadir Riyadi, guru besar tasawuf falsafi ya, itu mengatakan bahwa Abu Nasr As-Sarraj, pengarang kitab Al-Luma, itu pun tidak mengatakan sesat pernyataan Al-Bustami maupun Al-Hallaj. Beliau cenderung membela. Abu Sarraj At-Tusi itu merupakan kalau lihat keterangan di bukunya Prof ini, Prof Abdul Qadir itu adalah murid dari Junaidi Al-Baghdad sama Al-Muhasibi. Ini berarti tokoh sufi era klasik. Kemudian nanti dari As-Sarraj ini nanti beliau punya murid namanya Abu Bakar Al-Kalabazi, ya, yang punya karya namanya At-Ta'aruf As-Sufiyah. Kembali ke pernyataan Abu Sarraj At-Tusi, pengarang kitab Al-Luma, bahwa yang dikatakan oleh Abu Yazid, misalkan aku Maha Suci dan sebagainya, aku di situ itu bukan pernyataan Abu Yazid sendiri, tetapi aku di situ itu Allah. Allah mengatakan bahwa aku Maha Suci di situ. Kemudian itu dijelaskan lagi oleh Prof. Harun Nasution bahwa Allah itu mengambil lidah. Ini lebih vulgar ya. Allah di situ mengambil lidah Abu Yazid dan mengatakan aku Maha Suci. Jadi yang mengatakan di situ sebenarnya bukan Abu Yazid, tapi Allah. Loh, kok bisa? Jadi yang namanya ilmu tasawuf itu nggak bisa dinalar, nggak bisa. Ya, nggak bisa langsung dinalar, kemudian apalagi hanya melihat secara konteks gitu ya. Secara teks lafziyah. Kalau kita lafziyah maka kita akan terjebak ke dalam sikap-sikap normatif ya. Tapi kita harus melihat dalam segi kalau dalam penelitian itu berarti di situ ada semacam makna di balik perkataan itu. Atau kita bisa menggunakan pendekatan fenomenologis dan interaksi simbolik. Nah, itu nanti kan bagus. Nah, kemudian jadi perkataan para sufi-sufi yang mengikuti tipologi tasawuf falsafi itu bisa kita pahami melalui perkataan-perkataan para sufi yang itu tidak menyesatkan beliau, seperti Abu Sarraj At-Tusi atau seperti para pemikir-pemikir Islam seperti Kiai Said Agil Sirot, karena yang beliau memang mendalami dunia tasawuf, atau Prof. Harun Nasution. Bahkan S2-nya Prof. Amin Syukur almarhum itu mengangkat tema kontribusi
konsep hulul gitu ya. Jadi kalau Prof Harun Nasution itu S2 atau S3-nya itu meneliti perkataan atau percakapan Abu Yazid dengan Tuhan, kalau Prof Amin Syukur itu meneliti konsep al-hulul atau kontribusi ya konsep hulul bagi dunia Islam atau bagi pemikiran Islam. Jadi ini sebenarnya bukan konsep yang sesat kemudian dijauhi, bukan, tapi ini konsep yang harus dibahas. Nah itu, jadi pendekatan yang dilakukan oleh para sufi itu berbeda-beda. Ada yang qalbiyah, ada yang aqliyah, ada yang akhlakiyah, ya, ada yang amaliyah. Ya, amaliyah ini bisa digagas oleh Ibnu Taimiyah, A'mal al-Qulub, itu konsepnya. Jadi wis nggak usah lah pakai makom-makom, nggak usah. Pokoknya menjalankan perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah itu sudah masuk dalam kategori menjalankan menjalani kehidupan sufistik. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kembali ke masalah tadi. Jadi konsep manunggaling kaula Gusti, kemudian konsep hulul, konsep al-ittihad dan sebagainya, ini tidak serta-merta kita mengatakan sesat, menyimpang, tidak. Jadi dalam kajian tasawuf itu memang konsep-konsep ini itu tetap dikaji. Dan itu memang dimasukkan ke dalam tipologi tasawuf falsafi. Sehingga kalau sudah masuk ke tipologi tasawuf falsafi, ya berarti pendekatannya jangan pakai pendekatan akhlaki, apalagi syar'i, rusak nanti. Maksudnya ya kan nggak nemu loh, kata mazhab ini misalkan, apa kata mazhab Ahlus Sunnah sesat misalkan, kata ulama ini menyimpang dan sebagainya. Ya itu kalau kita pakai kacamata syariat normatif kan. Tapi kalau kita pakai kacamata hakikat beda lagi. Pasti ada di makna. Nah, makna tersirat di situ adalah gini. Ketika manusia sudah mengalami kedekatan spiritual dengan Tuhan, maka tidak ada sekat antara makhluk dan khalik. Itu kalau dalam ahwal itu disebut musyahadah. Jadi dari mukasyafah terbelah atau tersingkap hijab antara kita dengan Allah, kemudian musyahadah, menyaksikan. Loh, bagaimana kita menyaksikan Allah? Itu tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa. Karena itu adalah masalah zauqiyah dan batiniyah, transidental. Itu kalau saya ngambil istilah dari Ibnu Khaldun. Jadi setelah mengalami mukasyafah kemudian musyahadah. Nah, ketika sudah musyahadah nanti bisa mengambil makom ma'rifah. Nah, makom ma'rifah juga berbeda-beda. Apakah ma'rifah bisa diusahakan atau ma'rifah itu hanya hak dari Allah yang beri. Tapi para sufi sepakat, ya saya tahu, makrifat itu adalah memang anugerah Allah, tetapi bisa diusahakan gitu loh. Tapi bisa diusahakan dengan misalkan dengan usaha itu, diharapkan Allah memberikan anugerahnya berupa makrifat. Kembali ke konsep musyahadah. Ketika kaum sufi atau seorang sufi itu sudah masuk ke dalam atau sudah mengalami kondisi batin mukasyafah dan musyahadah, mengalami persaksian kepada zat Allah, ini ini tidak bisa kita gambarkan secara deskriptif atau secara gambar, itu nggak bisa, cuma bisa kita ungkapkan ya, karena ini adalah pengalaman gitu loh. Ya namanya pengalaman yang diamalkan baru bisa merasakan gitu loh. Tapi ini kan kita mencoba menjelaskan ya. Gitu. Jadi setelah seorang hamba itu sudah mengalami atau sudah memasuki tahapan mukasyafah dan musyahadah,
mereka menyaksikan bahwa zat Allah misalnya, bahwa zat Allah itu bisa agung, besar dan sebagainya, sehingga kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya, kemudian kita ini adanya kita ini adalah karena Allah. Ini kalau kita jabarkan loh ya. Sehingga yang berhak ada adalah Allah. Sehingga yang berhak ada adalah Allah, dan yang kekal yang ada adalah Allah. Selain Allah tidak ada. Nah, ini kalau kita ngambil konsepnya al-Bustami, fana, baqa dan ittihad. Jadi yang kekal itu adalah Allah, selain Allah fana atau selain Allah tidak ada. Sehingga yang diucapkan adalah aku maha suci misalnya. Berarti di situ ya Allah itu apa yazidnya, al-halatnya, dan Ibnu Arabi dan sebagainya yang apa fahamnya itu ke tipologi tasawuf falsafi itu nggak ada. Yang ada adalah Allah. Maka di situ kata-kata aku. Ya, nah itu jadi itu adalah jadi nggak bisa disalahkan karena itu adalah masalah zaukiyah, masalah rasa, masalah rasa. Kalau nggak salah saya ngutip perkataan Al-Jili itu gini, bahwa inti dari Islam adalah Al-Quran, inti Al-Quran adalah Al-Fatihah, inti Al-Fatihah adalah Bismillah, inti Bismillah adalah ba. Inti ba adalah titik satu. Titik satu adalah berarti Allah. Kan nggak mungkin di dunia ini ada dua titik. Ini kalau kita pakai konsep tauhid dulu. Jadi sehingga yang harus ada, yang wajib ada adalah Allah. Selain Allah tidak ada. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau digambarkan secara nyata itu bisa kalian lihat ceramahnya Ki Agil Sirot. Aku di situ. Jadi kata aku itu adalah menuju ke Allah, bukan kepada subjek yang mengucapkan, tidak, tapi kepada objek, yaitu Allah. Jadi inilah keunikan tasawuf. Jadi ilmu ini tuh bukan mengajarkan kepada kesesatan, ya, bukan juga mengajarkan kepada kebatinan yang berlebihan, juga bukan kepada sikap yang anti dunia, tapi dimensi-dimensi atau sisi-sisi ilmu tasawuf itu unik kalau dibahas, sehingga kita bisa melihat kenapa dia mengungkapkan seperti itu. Kita lihat dulu pendekatannya pakai apa dia, gitu loh ya. Kalau misalkan dia ngomong seperti itu, dia mengungkapkan dia bersatu dengan Tuhan dan sebagainya, jelas itu pakai konsep falsafi, bukan syar'i, bukan akhlak. Nah, bersatu di situ jangan difahami secara lafziyah, bukan bersatu plak di sini, tidak. Tapi itu bisa makna simbolis bahwa hatinya sudah bersatu dengan Allah. Itu kalau kita dengar pengajiannya Kiai Jamaluddin tak beras itu ya di Hikam, ketika zikir la ilaha illallah, situ ada la maujuda illallah, ya, la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ini kan bisa kita jadikan dasar tambahan bahwa memang tidak ada wujud di dunia ini illallah. Dan lagi la ma'buda illallah. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la maujuda illallah di situ. La ilaha illallah. Illallah di situ, kecuali Allah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dibutuhkan, tidak ada yang dimintai pertolongan, bahkan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kenapa seperti itu? Andaikan tidak ada wujud Allah, tidak ada wujud manusia. Ya, jadi ini kembali kepada sumber adanya manusia itu, yaitu Allah. Kalau Al-Jili itu digambarkan dengan titik di bak, ya, bahwa manusia akan kembali kepada titik itu, ya kan?
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Roji, kembali. Ketika kembali berarti kan tidak ada yang ada kecuali Allah. Contoh lagi lah, ketika hari kiamat, gitu kan? Hari kiamat semua akan meninggal kecuali Allah, ya kan? La maujuda illallah. Sehingga Allah di situ berhak mengatakan tidak ada yang wujud kecuali aku, misalkan seperti itu. Tidak ada yang maha suci kecuali aku. Akulah Allah di situ. Nah, ini kan berarti aku di situ Allah, bukan makhluk. Meskipun yang mengucapkan ini mulutnya makhluk. Ya, itu. Jadi ini bisa kita pahami. Nah, masalah ulama atau pihak-pihak yang kontra dengan mazhab hulul, kemudian ittihad dan sebagainya, ya nggak ada masalah. Tapi saya dalam posisi ini mengambil jalan tengah bahwa ada kemungkinan perkataan ini harus kita telaah. Gitu. Mungkin ada makna di balik itu, agar kita menemukan jawaban mengapa Abu Mansur Al-Hallaj mengatakan seperti itu. Apakah pendekatannya selama ini salah? Apakah selama ini beliau itu sesat? Al-Bustami juga sama. Apakah dia selama mengarungi dunia spiritual itu dia salah kok sampai seperti itu? Kan itu. Jadi Abu Mansur Al-Hallaj kemudian Abu Yazid itu bukan tipe orang yang baru masuk Islam kemudian bermeditasi 1 bulan kemudian dia mengatakan, enggak. Dia sudah mengalami lika-liku perjalanan spiritual. Itu sehingga tidak pas kalau kita mengatakan dia sesat, dia. Jadi kok mudah sekali loh kita mengatakan beliau ini sesat. Ya, kecuali kalau beliau itu misalkan baru mu'alaf, baru masuk Islam, kemudian mempelajari dimensi-dimensi tasawuf 1 bulan kemudian mengatakan itu, ya wajar, itu sesat. Tapi ini beliau tidak. Jadi kita harus lihat biografi dan perjalanan spiritual beliau. Itu loh, sehingga kita nggak akan mudah mengatakan sesat. Bahkan kita akan kaget tuh, masa seorang Al-Hallaj dan Al-Bustami mengatakan dia Tuhan. Ada apa? Nah, itu harus kita cari di situ. Ya, bukan langsung menghakimi bla 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 kemudian mengatakan sesat. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian lika-liku dalam dunia tasawuf memang mengalami pasang surut. Namun bagi kaum sufi yang misalkan misalkan dalam garis lurus ya, pasti akan menolak pendekatan filsafat yang digunakan untuk mendekati Tuhan atau yang dicampur dengan tasawuf seperti Habib Al-Haddad ya. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab Risalatul Mu'awanah, penggagas tarekat Alawiyah ya, atau penyusun Ratibul Haddad, itu mengatakan gak usah mempelajari tasawuf falsafi seperti tasawufnya Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Jadi makna di situ bukan beliau mengatakan sesat kalau saya lihat ya, tapi beliau ingin membentengi masyarakat awam ini gak usah aneh-aneh itu. Kalau ingin masuk ke tasawuf ya ikuti tasawuf akhlaki gitu aja loh. Itu dalam bahasa simpelnya. Ya, ibadah yang baik, kemudian berakhlak yang baik, itu gitu aja. Nah, ini kan memang pesan beliau untuk masyarakat secara universal. Memang kalau masyarakat baru kemudian belum mendalami ilmu tasawuf sebelumnya masuk ke dimensi tasawuf falsafi, pasti dia akan bingung, bahkan bisa sesat sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menghadang faham-faham manunggaling kawula Gusti yang digagas oleh Syekh Jenar agar ini tidak dikonsumsi oleh masyarakat awam. Bahaya.
dengan segala pertimbangan. Tapi sebenarnya mereka kalau kita telaah, mereka tidak sebenarnya tidak mengatakan itu sesat sebenarnya. Cuma ini kan sebagai kewajiban mereka untuk membentengi masyarakat agar tidak menimbulkan masalah baru terhadap masyarakat Jawa yang baru masuk Islam. Jadi lebih baik menghadang atau mengorbankan satu, yaitu Syekh Jenar. Ini meskipun secara historis itu masih simpang siur, untuk menghadang atau menghentikan atau mengcancel, mengkat penyebaran ajaran Syekh Jenar, daripada membenarkan malah nanti akan semerawut ya, dan sehingga visi misi mereka untuk mengislamkan tanah Jawa bisa-bisa kacau gitu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan sehingga muncullah permusuhan yang besar antara Wali Songo dengan Syekh Jenar. Nah itu. Nah kemudian ada seorang tokoh sufi yang berusaha mengharmoniskan konsep falsafi dengan konsep tasawuf secara asli, atau zaukiyah dengan aqliyah. Jadi sebenarnya Tuhan itu bisa didekati dengan dua metode ini, dengan aqliyah, dengan akal, yaitu dengan aura-aura filsafat, juga dengan hati al-qalb. Jadi tasawuf itu bukan hanya mengedepankan hati, tapi juga akal. Bukan hanya membersihkan hati jiwa, tapi juga membersihkan pikiran. Karena akal ini adalah anugerah Allah terbesar bagi manusia, sehingga harus dioptimalkan. Nah, usulan untuk mengharmoniskan kedua metode ini, yaitu hati dengan akal, itu dimunculkan oleh ini yang paling enak yang saya baca adalah Mulla Sodra dengan konsepnya al-hikmah al-muta'aliyah. Ini sebagai, bisa kalau saya katakan itu sebagai revisi terhadap konsep filsafat iluminasi yang digagas oleh sufi sebelumnya, yaitu As-Surahmati Al-Maktul Isyraqiyah, itu yang konsep beliau. Jadi ketika saya baca konsep al-hikmah al-muta'aliyah, ini adalah konsep integrasi antara konsep batiniyah, qalbiyah dengan konsep akal. Jadi memahami Allah itu tidak bisa dengan akal sendiri, juga nggak bisa ya. Dan menghayati kehadiran Allah itu juga tidak afdol kalau pakai qalbiyah. Harus digabungkan antara akliyah dan qalbiyah. Itu artinya apa? Bahwa memahami tasawuf itu bisa juga dengan memasukkan unsur filsafat ke dalam tasawuf. Itu yang penting kan gini, harus memang kalau kita mau belajar dan mau mengamalkan, memang harus berangkat dari didukung dengan syariat yang kuat. Itu kalau syariatnya kuat, baru dalami tasawuf. Tapi kalau dalami tasawuf dulu, takutnya nanti ini mengabaikan syariat. Ini yang dicela oleh Al-Ghazali dan Al-Qushairi. Jadi meskipun kita pakai pendekatan qalbiyah dan akliyah dalam memahami Tuhan, dalam mendekati Tuhan, gak ada masalah. Yang penting selama kita mengalami menjalani proses suluk atau menjalani proses spiritual, itu tidak meniadakan atau tidak mengindahkan aturan-aturan syariat, tidak menerobos ya dinding-dinding syariat. Oleh karena itu memang dimensi syariat itu juga perlu dijaga, harus dijaga. Nah kemudian dimensi akal harus juga dilaksanakan sehingga akan seimbang. Kenapa? Karena mendekati Tuhan itu emang nggak bisa kita hanya mengandalkan aspek syariat.
harus digandeng dengan aspek hakikat. Ya sama dengan puasa, dengan sholat, tidak sebatas kewajiban, tidak sebatas mengukurkan syariat, tapi hakikat puasa itu apa, hakikat haji itu apa, zakat itu apa, kemudian sholat itu apa. Kalau kita menemukan hakikat atas ibadah tersebut, maka akan berdampak positif bagi kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk koreksian, masukan, kritikan mungkin kurang dari saya, mohon diberikan demi kelengkapan informasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.